Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam podcast Ecewin. Dan kali ini saya akan mengundang seorang yang bergelut di lembaga survei. Dia memiliki lembaga survei dan kita akan bongkar mengenai kiprah beliau dalam mengembangkan lembaga survei ini. Kita undang Prima Aristonandri. Selamat datang, Bung Prima. Selamat datang, Bung Eco. Oke. Gimana? Oke. Soal lembaga survei ini, kan banyak banget lembaga survei di Indonesia ya. Dan Survei apa dulu nih? Survei apa? politik? Oh, macam-macam. Survei. General lah, general. Nah, Ya. terus tiba-tiba Bang Prima ini membuat sebuah terobosan, yaitu membuat lembaga survei, ya betul ya? Ya, tapi sebenarnya bukan terobosan sih namanya. Ya terobosan buat kita sih sebenarnya. Di mata kita begitu. Baik. Nah, terus apa nama lembaga surveinya nih? Kita sebenarnya surveinya lebih banyak ke marketing and bisnis ya. Namanya Marketing and Sigma Business. Research. Sigma Research, oke. Terus dia berdiri kapan? Sejak kapan berdiri? Oh, jadi kalau kita sih resminya sih formalnya 2008, tapi sih 2008. kalau saya tapi kalau sebelumnya sih ikut beberapa lembaga survei, beberapa lembaga riset lain. Terus apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya kenapa memilih untuk bergelut di bidang lembaga survei? Sebenarnya nggak sengaja juga ya, artinya satu sisi kalau dari Lagi jalan kesandung tahu-tahu bikin gitu. Kan nggak sengaja. Bisa seperti itu. Jadi ceritanya sebenarnya ketika lulus kuliah, kebetulan saya ini termasuk mahasiswa teladan ya. Jadi di kuliah itu 13 semester. Iya. Jadi tadinya mau diperpanjang tapi saya bilang ada cukup. 13 aja. Iya. Kasihan yang lain kalau diambil semua itunya kan. Ya. Kan lebih baik lulus meski lama atau mungkin ini daripada meluluskan diri. Itu alumni mandiri namanya. Jadi alumni mandiri. Jadi tingkat 4 ada yang alumni mandiri. Ya, cerita tentang masuk ke dunia riset ya. Awalnya sebenarnya waktu lulus kuliah nggak kebayang ya, karena kan kalau di UI itu cenderung matematikanya itu teori ya. Ya. Jadi nggak beda sama yang IPB yang cenderung walaupun sama-sama saya ngambil statistik, tapi di IPB lebih serapan, lebih langsung bisa kerja. Sementara kita di UI dulu masih dosen jadul dan kurikulum jadul, jadi ketika lulus kuliah itu untuk adaptasi sama dunia kerja itu agak-agak sulit gitu ya. Nah, tapi awalnya benar sebenarnya ya, sebelum ke sana. Ya. Tapi benar ya, kurikulum kita di UI saat itu adalah masih jadul. Iya, karena kalau angkatan kita itu 90-an itu kan memang masih matematika. Jurusannya matematika gitu ya. Di UI ya. Jadi baru jurusan statistik itu baru kalau nggak salah baru lulus, ada satu angkatan baru lulus sekarang. Jadi sekitar 4-5 tahun yang lalu baru dibuat. Jadi dulu jurusannya adalah matematik, studinya adalah statistik. Nah itu yang sempat mempersulit sebenarnya beberapa kawan-kawan ketika langsung ke dunia kerja karena cenderung teoritis. Walaupun ada beberapa jurusan baru ya waktu itu, bukan jurusan sih, minat baru kayak misalnya yang lebih langsung itu aktuaria. Nah itu mungkin bisa langsung kepake ya, tapi kalau yang lain umumnya rata-rata masih cenderung matematik. Nah ketika lulus dulu itu sebenarnya lebih ke wirausaha ya, wirausaha mencoba 1-2 bisnis, gagal, nggak tahu kenapa setelah beberapa kali yang gagal itu diminta untuk membuat laporan penelitian.
ketika dilihat ya namanya orang MIPA dulu biasa apapun harus bisa dulu, bisa gitu ya. Pas nyoba, kita pas praktek, baru mulai kebayang. Nah, itu tahun 2002 lah ya, 2002 itulah mulai merasa pas nih kayaknya nih lebih ke penelitian awalnya, ke riset. Jadi riset pasar, riset pemasaran. Akhirnya ya berkelana lah dari beberapa perusahaan riset satu ke perusahaan riset lain, menganalisa dari penelitian pemasaran, bisnis, sampai ke sosial, dicoba. Akhirnya alhamdulillah sih jadi lebih kaya dalam waktu 6 tahun. Nah, kita coba aja bikin sendiri. Jadi sebenarnya memang ada faktor ketidaksengajaan. Jadi ada permintaan membuat laporan, ya kita bilang bisa lah. Jadi lebih enjoy gitu, dan akhirnya jadilah Sigma Research. Dan kenapa ketika dibikin, kenapa lebih memilih marketing research daripada politik? Keperluan politik. Jadi mungkin gini, sejarahnya itu, sejarah riset dulu ya, survei itu. Sebenarnya survei itu di kita tuh awal masuk itu kira-kira tahun 80-an lah ya, 80-an. Itu dulu namanya yang awal itu SRI, Survei Riset Indonesia, itu cikal bakal Nielsen. Ya, jadi itu SRI. Leslie Nielsen. Iya, dulu masih SRI dulu, tapi direkturnya orang ekspat, orang Inggris. Terus ada juga yang lokal, namanya kalau nggak salah Surindo. Surindo, mirip-mirip SRI sama Surindo, itu sebenarnya kantornya sama di daerah dekat Senayan. Nah itu awal mula, itu kalau nggak salah Ibu Yanti Sugarda, itu grup psikologi UI, ada Bu Yanti Sugarda, lulusan 70-an, psikologi UI, ada juga itu yang Eli Risman yang psikologi anak, itu dulu sebenarnya Surindo. Itu dulu direktur operasional Surindo. Tapi habis itu dia mengikuti suami ketika ke Amerika, kalau nggak salah dia lebih ke psikologi anak gitu. Nah, waktu itu Bu Yanti Sugarda 80-an mulailah agak lebih dominan waktu itu SRI, diambil sama AGB Nielsen, terus AC Nielsen, baru sekarang Nielsen. Nah, mulailah 80-an, 90-an itu riset-riset pasar itu masih dominan. Jadi ketika tahun 2000-an itu masih dominan. Nah, riset sosial itu baru muncul ketika pasca reformasi. Jadi tahun 98 itu ada riset survei Bu Yanti Sugarda. Kebetulan waktu itu saya juga ikut tahun 2000-an ikut ibaratnya magang lah sama dia. Jadi belajar sama dia. Nah, dia 98, tapi ketika boomingnya sebenarnya dari quick count-nya grupnya WIN, IIN, si Dedi JA, yang Saiful Mujani. Nah, itu yang 2004, yang waktu itu mulai masuk ke pemilu langsung. Nah, disitulah booming lembaga survei yang berkaitan dengan politik. Jadi survei politik itu agak belakangan. Sebenarnya awalnya memang dari 2000-an kita lebih banyak ke riset pasar, riset pemasaran. Sejarahnya. Nggak kepengen merubah haluan ke politik? Ada sih, cuman mungkin kita pakai nggak ini ya, kita nggak, sebenarnya ya selama itu survei politik sebatas survei, bukan konsultan atau juga yang diekspos, kita sih pernah, jadi ada beberapa partai politik tahun 2009, 2014, kemarin Pilpres, sekali bukan Pilpres ya, pemilunya ya, partai politiknya, kita ada 1-2 lah proyek. Ada orderan juga ya? Selama hanya sebatas survei. Karena di lembaga survei politik itu ada grup besar. Jadi ada lembaga survei, ada konsultan politik. Nah, yang jadi masalah itu adalah seringkali survei politik itu gabung sama konsultan politik. Nah, jadi hasil surveinya itu harus disesuaikan dengan si konsultan. Ya, nah, itu yang terkadang jadi si konsultan itu memainkan tanda petik hasil surveinya. Benar-benar. Nah, balik lagi ke Sigma Research. Siapa aja yang udah pernah menggunakan lembaga ini untuk survei? Ya, 2008 sih
ya awalnya kan memang kita 2002 ibaratnya tanda petik nyantri lah, ngikut ke orang gitu ya. Subkon ke Ibu Yanti Sugarda, ke ada beberapa perusahaan survei riset, kita subkontrak lah. Di situ kita belajar bagaimana memanage, memiliki SDM dari awal, dari proposal hingga laporan gitu ya, dari membangun jaringan surveyor dari Aceh sampai Papua. Nah, itu kita belajar lumayan lah sekitar 6 tahun dan terus berjalan. 2008 itu masih berjalan beberapa subkontrak yang kita ikuti ya. Tapi tahun 2008 kita coba satu persatu beberapa perusahaan kayak misalnya BUMN, alhamdulillah kayak misalnya Telkomsel, Indosat, ada beberapa proyek-proyek kecil yang dimana perusahaan riset besar itu tidak ngambil, kita ambil. Jadi mulai kita dari yang pinggir-pinggir, tapi kita dipercaya. Terus 2012 kita masuk Telkom sih lumayan lah, bukannya pinggir itu. Tapi kan Telkom itu banyak divisi. Nah, kita ambil yang divisi-divisi kecil, surveinya juga survei yang ya nggak besar lah. Gitu. Lalu juga ada beberapa asuransi, Indosemen juga, survei Indosemen. Nah, kita udah mulai dipercaya, kita sudah punya portofolio, kita mulailah menambah sumber daya, lalu juga menambah portofolio lain gitu ya. Tapi alhamdulillah karena mungkin tadi selama 6 tahun itu ngikut ke orang, jadi kita punya pengalaman di survei sosial, survei politik, survei bisnis, konsultan, kita udah biasa. Ya walaupun mungkin kita juga ada keterbatasan. Nah, dari situlah tahun 2012 kita coba ikut tender-tender pemerintah di LPSE. Nah, 1-2, alhamdulillah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian PAN, dan yang paling kita surprise itu KPK. Kita dipercaya survei, ada satu survei humas sampai 4 tahun berturut-turut. Waktu itu saya sempat jadi ini. Itu jadi salah satu narasumber gratifikasi. Ya. Artinya sebenarnya karena di pemerintah itu kita juga lihat-lihat sih, ada yang memang tanda petik masih di setting, tapi ada juga sih beberapa instansi yang relatif fair gitu ya. Makanya kita ikut. Nah itu maksudnya kalau survei yang berbasis politik gitu kan mungkin ada pesanan gitu ya, ada pesanan dari user untuk gua maunya begini, lu bikin survei begini. Kalau di marketing research apa mungkin ada permintaan seperti itu? Nah, itu yang mungkin lebih enak di marketing itu karena memang pertama usernya itu langsung yang menggunakan gitu ya. Kalau di politik itu sebenarnya usernya itu bisa banyak pihak ya. Contoh waktu saya diminta untuk survei salah satu partai, itu diminta untuk pasangan calon supaya bisa menjadi kartu atau semacam apa ya. Jadi kan ketika untuk pemilihan pilkada itu kan biasa harus ada tanda tangan berbagai partai. Nah, setiap partai itu biasanya harus memiliki dasar berapa persen dia terpilih. Nah, biasanya usernya itu bisa usernya si partai politik, usernya bisa si calonnya. Nah, karena usernya banyak kepentingan, ya biasanya permainannya lebih tinggi dibanding dengan riset bisnis atau riset pemasaran. Oke. Nah, sekarang kalau orang ya umumnya kan taunya itu kalau survei politik gitu ya. Survei politik dan hasil orang juga mungkin akan nangkapnya ini paling settingan, ini paling ini. Jadi mindset dari masyarakat juga udah menganggap bahwa survei itu pasti pesanan gitu. Survei itu enggak real gitu. Survei itu ya cuman sebagai apa ya data yang ditampilkan hanya tapi di balik itu semua ada kepentingan gitu. Nah, maksudnya masihkah masyarakat percaya dengan hasil survei, lembaga survei apapun itu ya, mau politik ya mau marketing research kayak atau gimana? Menurut lu gimana? Ya, nggak salah juga sih pandangan masyarakat, karena memang kalau dari sisi perjalanan itu, kita juga sebagai lembaga survei merasakan itu ya. Pertama merasakan dari sisi masyarakat, dari sisi usernya, partai politik dan juga calon, itu memang nggak salah. Di satu sisi masyarakat berpendapat pesanan.
memang ada juga yang pesan yang saya bilang tadi, bahwasannya banyak yang lembaga survei satu grup dengan konsultan, satu grup dengan dia yang marketingnya, bagaimana bahkan membuat semacam video masuk ke pasar, tahu-tahu ada ibu-ibu yang menangis, salaman, lalu terharu, macam-macam itu. Kita melihat itu memang di lapangan seperti itu ada gitu. Beberapa lembaga survei itu juga bermain seperti itu. Jadi nggak salah gitu ya. Karena sudah politik itu menjadi bisnis gitu. Dan makanya kita juga nggak terlalu mau untuk ke survei politik kalau untuk diekspos. Kita maunya survei politik adalah memang yang survei kita lakukan. Karena ya sangat mahal di survei politik itu. Artinya lebih suka kita survei kemudian datanya disajikan ke user, terserah user mau diapain gitu, tapi nggak diekspos. Ya nggak diekspos ya, tapi tentunya kita juga punya tanggung jawab terhadap hasil survei, terhadap laporan misalnya. Kita memberikan potret gambaran loh, misalnya waktu itu ada juga yang calon mau maju, kita sampaikan bahwa ini elektabilitas, jangankan elektabilitas ya, tingkat pengenalannya saja kurang gitu. Misalnya di bawah 10% itu sulit untuk menang gitu. Lalu kita juga elektabilitasnya sekian, kita merekomendasikan supaya tidak rugi besar. Tetapi biasanya si lembaga survei itu tanda petik ya karena dibayar ya diekspos lah. Nah ketika diekspos dinaikkan, di-upgrade, lalu partai politik menjadikannya, maka dia akan menjadi sapi perah. Akhirnya uang terus berputar di situ. Makanya penelitian Burhanmu tadi, yang indikator pecahan dari LSI, pemilu kita, demokrasi kita itu adalah demokrasi yang mahal, bahkan nomor 3 di dunia, di bawah negara di Afrika. Karena kosnya mahal, dari kos sebelum itu calon, misalnya survei di-upgrade, lalu misalnya surveinya, lalu bagaimana memoles si calon itu supaya yang tadinya nggak bisa apa-apa tapi terlihat bisa, terlihat terpilih dan sebagainya, itu ya sebenarnya membodohi semua gitu. Sama seperti kita pemain sinetron yang memoles kesedihan, drama yang membuat orang suka. Nah itu lebih ke konsultan. Karena kalau survei sih hanya sebatas memberi semacam ilmu ilmiah gitu ya, membuat semacam mengidentifikasi pertama siapa pemilihnya, berapa besar pemilihnya, bagaimana cara menang, sesuatu yang ilmu pengetahuan secara umum gitu. Cuman ketika ilmu itu dipakai untuk menjual, seringkali ada norma-norma yang dilanggar. Nah, masih kaitannya sama kepercayaan publik terhadap lembaga survei ini. Karena kan kepercayaan yang terbangun di masyarakat itu bisa jadi hanya semu gitu kan. Artinya gini, ketika lembaga survei itu membuat sebuah data, menyajikan sebuah data, kemudian diekspos gitu besar-besaran oleh media, seolah-olah publik itu percaya sekali dengan data tersebut gitu kan. Artinya ini akan menjadi problem bagi lembaga survei yang lain kan gitu. Kita nggak tahu nih sebenarnya masyarakat ini masih percaya dengan lembaga survei apapun itu, mau politik, mau sosial, atau mau marketing aja gitu ya, atau kebutuhan bisnis, atau gimana? Karena itu masih satu sisi ya, masalah kepercayaan. Ditambah lagi si orang-orang yang kita survei itu juga punya kecenderungan sekarang gitu ya, lu mau survei dan gue suruh ngisi gitu kan, gue dapat apa gitu. itu kan jadi masalah tersendiri kan bagi lembaga survei gitu. Itu ada perubahan yang kita lihat ya, ketika dulu saya berkecimpung di survei sejak 2002 hingga sekarang, itu perubahan di masyarakat sebagai objek penelitian kita juga berubah. Tahun 2000-an awal itu masyarakat dengan sukarela untuk memberikan pendapat, bahkan tidak menganggap kita sebagai bagian dari tanda petik percaloan. Jadi kita berikan tidak diberikan souvenir pun mereka bersedia.
Sehingga prediksi untuk survei itu zaman dulu lebih prediktif karena masyarakat terbuka dan juga lebih banyak yang jujur. Nah, sekarang ketika banyak pilkada, banyak pemilu langsung, survei juga dilakukan, masyarakat ketika kita datangi itu sudah nanya berapa gitu, disangka kita juga tim sukses. Bukan saja disangka tim sukses, bahkan suara mereka saya minta dong kuesioner, sudah minta uang gitu. Akhirnya kita yang sekarang survei sosial kemarin waktu survei dan mereka yang menentukan harganya pula gitu ya. Iya, dan bahkan kita ketika survei non politik ya, misalnya survei kebijakan publik, survei KPK ya, kita kan merasakan sekarang sudah tanda petik di masyarakat itu menganggap bahwa ini adalah bisnis gitu survei. Nah, suara mereka berapa gitu. Akhirnya banyak yang responden yang hanya sebatas yang mendapatkan hadiah souvenir ya, karena survei politik itu bahkan kencang, bahkan biasanya itu ini trik jeleknya itu di lapangan itu survei politik itu sekalian survei politik itu menggiring. Jadi menjelang H- sekian hari gitu ya survei politik tapi ujung-ujung nih untuk pilih ini gitu ya. Jadi surveinya sudah digiring lalu terakhir dikasihkan uang sangu, uang material yang cukup besar sehingga untuk lembaga survei lain ketika untuk survei yang berbeda pun dianggap sama. Itu praktek di lapangan dan kita rasakan sekarang. Oke. Dan itu kesulitan tersendiri bagi lembaga survei ya. Saya juga pernah survei lah kecil-kecilan gitu ya. Ketika kita minta, coba dong tolong diisi kuesionernya gitu kan. Gue dapat apa? Gitu. Ya udahlah, oke nanti kita kasih pulpen doang gitu. Itu juga punya malah. Jadi dari situ aja bikin kita jadi ribet gitu kan. Nah, akhirnya itu selain mencederai tanda petik keilmuan, profesi, surveyor itu profesi. Sama dengan profesi lain ya. Lalu yang ketiga juga meningkatkan biaya survei. Jadi yang seharusnya mungkin bisa efisien untuk survei-survei pemasaran bagi UMKM ya. Karena kita juga kan survei bukan untuk perusahaan besar aja, perusahaan kecil juga kita bisa bantu gitu ya survei. Nah itu costnya jadi semakin mahal gitu karena dianggap itu sebuah biaya yang bukan sesuatu yang mau dibilang gratis, bahkan sesuatu pun dia pilih-pilih gitu. Nah itu yang mengganggu mengganggu industri riset itu sendiri ya, karena memang sejak survei politik itu jor-joran, itu yang membuat survei-survei lain itu jadi agak sulit untuk mendapatkan responden, mendapatkan jawaban, dan biayanya menjadi juga cukup besar. Oke. Ada satu pertanyaan terakhir nih, dan gue ambil dari sebuah kasus yang bukan kasus ya, tapi berita yang update sekarang gitu ya, mengenai survei yang memprediksi 99% kasus virus corona di Indonesia akan berakhir pada bulan Juni 2020 mendatang gitu ya. Ini kan menjadi bahan dan lucon gitu bagi banyak orang gitu. Walaupun mungkin yang dilakukan oleh lembaga survei ini adalah sebenarnya melakukan riset gitu ya, riset dengan data sekunder gitu, bukan data survei. Tapi yang lucu kan kenapa kalau misalkan riset dengan data sekunder dia mencantumkan angka persentase gitu ya. Jadi seolah-olah ada sebuah hasil survei yang dia lakukan bahwa itu akan berakhir dan ini hasilnya jadi konyol kan gitu. Nah, gimana menurut Bang Primani? Ya itu artinya ketika sebenarnya kita di beberapa organisasi survei itu ada asosiasi, ada organisasi. Di dalamnya itu ada yang namanya Dewan Kode Etik ya. Sebenarnya itu bisa apabila dia mengekspos. Kalau kita anggota ada namanya PERPI, Perhimpunan Perusahaan Riset Pasar Indonesia, itu ada etika yang harus ditandatangani bersama. Bahkan di dunia pun ada yang namanya ESOMAR, itu ada kode etiknya. Nah, seperti ini kan sama saja, bukan saja
apa ya, mencederai ilmu pengetahuan, tapi juga itu adalah pembohongan gitu ya. Jadi kita melihat riset atau survei itu kan jangan dilihat bahwa survei itu hanya sebatas wawancara gitu ya. Survei itu bisa juga dalam sebuah kajian, penelitian atau riset yang mendalam. Nah, ketika ada satu lembaga survei yang membuat penelitian yang terkait dengan virus, padahal ini masuknya ke wilayah epidemiologi ya. Nah, itu bukan masuk ke wilayah ranah persepsi. Apakah respondennya itu masyarakat atau respondennya virus? Sehingga bisa 99% yakin gitu. Nah, apalagi menggunakan data sekunder. Itu kan pertama sebuah hal yang konyol dan seharusnya kalau dalam organisasi kita itu bisa diambil, ditarik, dan bisa dijatuhi pelanggaran kode etik. Oh gitu ya? Karena menggunakan, bisa, jadi ada salah satu aturan apabila dia mengekspos, bukan saja mengekspos, menggunakan penelitian yang tidak berdasar bagi pengguna, ya kepada user, atau mungkin dipublikasikan tanpa dasar yang kuat, ya bisa dalam organisasi ya, ini aturan di organisasi ya, itu bisa misalnya dinyatakan salah, dinyatakan bisa keluar dari organisasi. Oh gitu ya. Ya. Nah terus gimana yang sekarang dilakukan oleh organisasi itu? Nah, yang lucu kan gini, di survei politik itu kan memang banyak grupnya. Jadi kalau di riset pasar itu tahun 80-an kebanyakan grupnya psikologi UI awalnya 80-an. Ada Unilever, lalu masuklah Nielsen, lalu ada biro-biro iklan. Tuh banyak tuh grup-grup UI tuh, psikologi, sosiologi, antropologi, kayak si apa? Ade Armando itu sebenarnya dulu manajer riset di sebuah perusahaan itu. Jadi banyak di situ. Lalu ada juga yang mendirikan dari grup-grup IPB statistik yang bikin riset-riset pasar. Nah, yang survei politik memang kebanyakan dari grup IAIN. Nah, dulu satu grup tuh, yang LSI itu, lalu mulai pecah. Nah, yang satu grup Denny JA, satu lagi grup Saiful Mujani, Burhanuddin bikin yang namanya asosiasi, saya lupa ya, Persepi apa ya, Persepi. Nah, LSI yang satu lagi bikin lagi asosiasi, di mana dia pendirinya, dia yang menentukannya, dia yang jadi dewan etiknya, ya akhirnya apapun yang dia keluarkan ya tanpa ada etika gitu. Maaf kata ya, karena namanya organisasi sendiri, orang-orangnya sendiri, bagaimana bisa mengkuatkan organisasi, kalau misalnya supaya organisasi ini bermartabat, kan seharusnya ada etika, ada aturan main sebagai lembaga riset, lembaga survei. Sama seperti profesi yang lain. Oke, sudah 33 menit. Batas recording saya sebenarnya cuma 20-30 menit. Tapi sebelum ditutup, saya harus mengklarifikasi. Tadi sering sekali disebutkan Nielsen dalam ya lembaga survei internasional sebenarnya. Dan saya sempat menyebutkan bahwa Leslie Nielsen sebenarnya AC Nielsen ya. Sebenarnya Leslie Nielsen itu sebenarnya komedian. Saya baru ingat oh iya, itu komedian. bukan. Jadi koreksi ya. Jadi yang dimaksud adalah AC Nielsen. Ya. Jadi dulu dua perusahaan itu, AC dan Nielsen. Sebelumnya ada AGB, AGB. Terus sekarang udah diakuisisi lagi Nielsen. Jadi di perusahaan riset pasar itu saling mengakuisisi banyak. Tapi memang secara nilai itu ya 80% masih dikuasai perusahaan multinasional ya, gitu perusahaan riset pasar ini. Oke. Terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol masalah survei, dan ini mungkin bagi sebagian orang suatu hal yang malesin gitu karena ngomongin statistik lah, ngomongin ini, apalagi di masyarakat itu sendiri sudah terbangun image ya merosot kepercayaan mereka terhadap lembaga survei begitu ya. Dan mudah-mudahan obrolan kita kali ini membangkitkan teman-teman atau siapapun yang menonton ini untuk kembali percaya kepada lembaga survei, terutama
yang berbasis bisnis ya, untuk keperluan bisnis. Kalau politik ya pikir-pikir sendiri aja dulu ya. Oke, thank you Bang Firma. Terima kasih atas kehadirannya. Bang Eco, sukses sama-sama. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.